Devi dan Sang Penyelamat. Pada zaman sebelum waktu ditandai oleh matahari dan bulan, saat Cakrawala masih membisikkan mantra penciptaan, dunia berada dalam ketidakseimbangan. Para asura, makhluk kuat namun sering angkuh, mulai mengguncang fondasi semesta. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah Hiranyaksa, raksasa laut yang mengamuk di kedalaman samudera kosmik. Ia membalik dunia, menenggelamkan bumi ke dalam laut purba, dan menantang para dewa untuk menghalanginya. Bumi Devi, perwujudan agung dari bumi, terperangkap dalam genggaman asura itu. Ia menangis dalam diam di dasar samudera, jauh dari cahaya, suaranya tak sampai ke langit, tetapi jiwanya bergetar menembus lapisan cakrawala. Ia tidak hanya menanggung penderitaan fisik, tetapi juga beban umat manusia yang kehilangan tempat berpijak, kehilangan harapan, kehilangan rumah. Langit pun bergemuruh, dan doa-doa para dewa yang khawatir menggema ke seluruh alam. Mereka bersujud kepada Dewa Wisnu, pelindung alam semesta, Sang Narayana yang bersemayam di lautan susu. Dengan wajah tenang dan mata yang memantau seluruh ciptaan, Wisnu bangkit dari yoganya yang abadi. Melihat penderitaan bumi Devi dan kegilaan Hiranyaksa, Dewa Wisnu menjelma menjadi makhluk yang tak terbayangkan oleh manusia, seekor Varaha, babi hutan raksasa, agung, bersinar keemasan, dengan taring melengkung dan tubuh bersinar seperti ribuan matahari. Dengan raungan suci yang mengguncang langit dan bumi, Varaha menyelam ke samudera purba. Ombak membelah, naga laut bersembunyi, dan Hiranyaksa, dalam kesombongannya, menyambut tantangan sang dewa. Pertarungan antara Varaha dan Hiranyaksa berlangsung selama 1000 tahun dalam waktu dewa, meski bagi manusia itu mungkin hanya satu senyap napas malam. Laut mendidih, gunung-gunung dasar laut hancur, dan langit berubah warna seiring dentuman taring melawan gada. Pada akhirnya, taring Varaha menancap di dada sang asura, dan tubuh Hiranyaksa pun hancur menjadi debu kosmik. Dengan penuh kasih, Varaha mengangkat bumi Devi dari kedalaman laut, menyangganya dengan taringnya yang kuat. Dunia yang terbenam kembali terangkat, dan manusia menemukan pijakan mereka kembali. Ketika kaki Varaha menyentuh permukaan dunia, bumi Devi menatap Sang Penyelamat. Di matanya, ia melihat bukan hanya kekuatan, tetapi kelembutan yang tak terkatakan. Dalam diam, mereka berbicara lewat getar hati. Antara bumi dan langit, antara ciptaan dan pemelihara, muncul rasa yang hanya bisa dimengerti oleh dewa dan dewi. Dan dari penyatuan sakral itu, bumi Devi mengandung seorang anak. Ia akan menjadi pelindung bumi, penjaga keseimbangan, dan lambang dari kekuatan suci yang lahir dari pengorbanan dan kasih. Ia diberi nama Naraka. Namun, takdir memiliki wajah ganda. Puncak malam saat bulan belum sempurna. Di lembah tersembunyi di antara dua pegunungan besar, bumi Devi melahirkan putranya. Bintang-bintang bersinar lebih terang, dan angin berbisik pelan. Sang anak dibungkus oleh cahaya keemasan, dan tangis pertamanya menggema seperti guntur lembut yang menandakan perubahan. Para resi melihat pertanda besar di langit. Sebagian melihat kelahiran seorang raja besar yang akan membawa kemakmuran. Namun ada pula yang melihat bayangan gelap menyelimuti cakrawala. Anak ini, kata seorang resi tua, akan menjadi kebanggaan bumi, atau malapetaka langit. Bumi Devi merawat Naraka dengan kasih sayang seorang ibu sekaligus penghormatan seorang dewi pada makhluk agung. Ia mengajarkan anaknya untuk mencintai tanah, menghormati kehidupan, dan menjaga keseimbangan. Naraka tumbuh dengan kekuatan luar biasa. Di usia muda, ia bisa mengangkat batu besar, berlari seperti angin, dan mengerti bahasa burung serta binatang. Namun kekuatan bukanlah segalanya. Dalam hatinya tumbuh rasa ingin tahu yang besar, dan bumi Devi tahu bahwa suatu saat ia harus menyerahkan anaknya kepada dunia, untuk menjadi pelindung, atau mungkin, menjadi ujian bagi dunia itu sendiri. Kelahiran sang putra dan ramalan takdir. Di lembah subur yang tersembunyi antara kaki Gunung Meru dan hutan penghujan suci, bumi Devi membesarkan anaknya dalam keheningan yang dijaga para dewa dan roh penjaga alam. Tanah tempat Naraka tumbuh adalah tanah yang belum pernah diinjak manusia, penuh bunga bermekaran, sungai bening mengalir, dan udara dipenuhi nyanyian burung yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang suci. Naraka, yang namanya berarti, lahir dari bumi, tumbuh menjadi anak yang mengagumkan. Tubuhnya kuat, matanya tajam seperti elang, dan pikirannya cepat menyerap pengetahuan. Namun, yang paling luar biasa adalah hatinya yang penuh rasa hormat, terhadap ibunya, terhadap kehidupan, dan terhadap dunia yang membesarkannya.
Setiap pagi, Bumi Devi mengajarinya untuk mencium tanah sebelum melangkah, untuk menyapa matahari dengan pujian, dan untuk berbicara dengan pohon dan binatang. Ia mengatakan, "Nak, dunia ini bukan milikmu. Kau hanya dititipkan kekuatan agar menjaganya, bukan menguasainya." Namun jauh di puncak langit, para dewa mengamati Naraka dengan rasa khawatir. Mereka tahu bahwa kekuatan yang besar jarang datang tanpa ujian, dan ketika manusia, atau bahkan anak dewa, mulai memahami kekuatan dirinya, jalan bercabang antara terang dan gelap akan terbuka. Para guru langit, ketika usia Naraka menginjak 12 tahun, Bumi Devi menyerahkannya pada para resi agung di hutan Tapovana, tempat para bijak suci yang hidup ribuan tahun dan mengetahui rahasia semesta. Ia diajar oleh Resi Vatsa, seorang petapa yang bisa berbicara dengan bintang, dan Resi Angiras, penjaga kitab rahasia Veda. Hari-hari Naraka dipenuhi pembelajaran. Ia mempelajari sastra, mantra, seni bela diri, filsafat, logika, dan senjata ilahi. Ia mengenal cakra, gada, busur, bahkan rahasia astra, senjata surgawi yang hanya bisa dipakai oleh mereka yang hatinya bersih. Dan ia menguasainya dengan cepat, bahkan terlalu cepat. Anak ini, ujar Resi Angiras pada suatu malam kepada sesama resi, terlalu cepat memahami kekuatan. Aku takut bukan karena ia jahat, tapi karena ia akan menghadapi dunia yang tidak bisa mengimbangi jiwanya. Suatu malam, saat Naraka bermeditasi di bawah pohon nyala api Ashwata, ia mengalami penglihatan. Dalam mimpi itu, seorang wanita bersinar muncul, tinggi, agung, bermata tiga, dikelilingi api dan bintang. Ia adalah Durga, sang pelindung semesta. Naraka, suara Dewi Durga bergema seperti ombak yang lembut dan sekaligus mengguncang. Engkau diberkati oleh tanah dan langit. Kau akan menjadi raja besar, tak terkalahkan dalam pertempuran, dihormati oleh para raja dan ditakuti oleh para dewa. Namun ingat, kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah racun. Jika kau membiarkan api kesombongan tumbuh, dunia akan gemetar oleh namamu, bukan dalam pujian, tetapi dalam ketakutan. Ketika Naraka terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia merasakan api dalam darahnya berdesir. Ia tak bisa melupakan suara itu. Kembali ke Bumi Devi. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, Naraka kembali ke pangkuan Bumi Devi sebagai seorang pemuda. Ia tampak bersinar, seperti dewa berjalan di antara manusia. Senyumnya memancarkan keteduhan, namun matanya menyimpan sesuatu yang belum ia kenali sendiri, keinginan untuk melihat dunia lebih luas, untuk menguji dirinya, untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya anak dari Dewi, tapi pemilik takdirnya sendiri. Bumi Devi menyambutnya dengan pelukan, namun di balik senyum lembutnya, ia menyembunyikan kekhawatiran. Ia bisa merasakan bahwa anaknya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Dunia telah memanggilnya. Naraka, katanya suatu malam di bawah sinar bulan, jika kau suatu hari merasa dunia tidak mengerti dirimu, ingatlah bahwa bumi ini selalu akan menerimamu kembali. Tapi jangan buat dunia berdoa agar kau dihancurkan. Naraka mengangguk, tapi kata-kata itu terasa jauh, seperti gema dari masa depan yang belum datang. Tahta dan ujian, tahun demi tahun berlalu, Naraka mulai berkelana ke berbagai kerajaan, dikenal sebagai kesatria agung yang membela keadilan. Ia menaklukkan raja-raja zalim, melindungi rakyat kecil, dan bahkan membuat para raksasa dan naga tunduk kepadanya. Rakyat bersorak, para Brahmana memberkatinya, dan raja-raja menyambutnya seperti Dewa Indra sendiri. Ia pun mendirikan kota megah bernama Prakyotisapura, sebuah kota bercahaya yang dibangun di antara langit dan bumi, tempat ilmu, kekuatan, dan keagungan bersatu. Namun, di balik kemenangan demi kemenangan itu, hati Naraka mulai berubah. Ia merasa tak tertandingi. Ia mulai mempertanyakan otoritas para dewa. Mengapa mereka harus memegang kekuasaan atas dunia jika dirinya mampu menaklukkan segala? Ia masih mencintai ibunya, Bumi Devi, namun ia mulai jarang datang. Setiap kali ibunya memanggilnya pulang, ia berkata, "Aku sibuk, Ibu. Aku sedang membangun dunia yang lebih baik." Dan Bumi Devi pun menangis dalam diam. Ramalan di Candi Purba. Dalam perjalanannya, Naraka mengunjungi sebuah candi tua yang tersembunyi di gurun Yavana. Di sana tinggal seorang resi buta bernama Kalapraksa, yang konon bisa melihat masa depan. "Putra Bumi," kata resi itu sambil menyentuh tanah, "aku mendengar langkahmu lebih berat daripada pegunungan. Kau membawa takdir di punggungmu." Naraka tersenyum dan berkata,
jika kau tahu masa depan, katakanlah, apakah aku akan menjadi raja seluruh dunia? Kalapraksa hening, lalu menjawab dengan suara lirih, ya. Tapi takdirmu bukan hanya satu garis lurus. Kau akan naik seperti matahari, namun juga jatuh seperti bintang yang terbakar. Tanganmu akan mengangkat ribuan jiwa, lalu menjatuhkan ribuan lainnya. Kau akan dikenal selamanya, namun bukan hanya karena cahaya yang kau bawa, tapi juga karena gelap yang akan kau tinggalkan. Naraka meninggalkan candi itu tanpa sepatah kata. Dalam hatinya, ia merasa bingung. Ia ingin menjadi baik, tapi dunia terlalu luas untuk dikendalikan dengan tangan lembut. Ia ingin disembah, bukan hanya dihormati. Ia ingin dikenang, bukan hanya dikenal. Dan dalam kesunyian malam, sebuah suara dalam dirinya mulai tumbuh, engkau bukan hanya anak bumi. Engkau adalah pemilik dunia. Pendidikan dan kebangkitan sang raja. Langit Prakyotisapura bersinar keemasan saat fajar menyingsing. Kota yang dibangun dengan mantra dan kekuatan alam itu menjulang laksana mimpi para dewa. Dinding-dindingnya terukir dengan cerita kepahlawanan Naraka, tentang naga yang ditundukkan, Raja Lalim yang digulingkan, dan rakyat yang dibebaskan. Tapi di tengah keagungan itu, di dalam istana batu putih yang sejuk dan megah, duduk seorang pemuda yang mulai mengerutkan keningnya lebih sering daripada ia tersenyum. Ia adalah Naraka, tak lagi anak kecil yang mencium bumi setiap pagi, tapi raja yang mulai dihormati seperti dewa. Ia mengenakan pakaian dari kain sutra bercampur logam langit, bersenjata busur ilahi, dan kepalanya berhiaskan mahkota sederhana dari besi hitam, hadiah dari seorang yaksa yang tunduk padanya. Hari-harinya diisi dengan urusan kerajaan, debat filsafat, dan latihan perang. Tapi malam-malamnya, dipenuhi dengan pikiran, kenapa dewa-dewa memegang kekuasaan lebih besar daripada manusia? Mengapa surga hanya milik mereka yang dilahirkan suci? Mengapa aku, anak dari bumi dan penyelamat dunia, tetap berada di bawah para penghuni kahyangan? Guru-guru yang ditantang. Suatu hari, Resi Vatsa datang mengunjunginya. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya renta, namun wajahnya tetap bersinar oleh ketenangan batin. Anakku, ujar sang resi sambil memegang tangan Naraka, aku dengar kau mulai meragukan para dewa. Bukan meragukan, guru, jawab Naraka sambil berdiri. Aku hanya bertanya, apakah dunia harus terus diperintah oleh mereka yang tidak mengenal tanah? Bukankah aku lebih dekat dengan penderitaan rakyat daripada para penghuni langit yang hanya duduk di tahta awan? Resi Vatsa menghela napas. Itulah ujian kekuasaan, nak. Ketika kau merasa tahu segalanya, saat itulah kau paling buta. Naraka diam, namun dalam diamnya, bibit pemberontakan terhadap langit mulai tumbuh. Kebangkitan ambisi. Ketika Prakyotisapura mencapai puncak kejayaannya, Naraka mulai menoleh ke utara, ke arah dunia-dunia yang belum ditaklukkan, dan langit yang belum disentuh. Ia mengirim utusan ke berbagai kerajaan, menantang raja-raja terkuat untuk bersatu atau tunduk. Sebagian menyerah, sebagian menolak, dan sebagian mencoba melawannya. Tapi semua kalah. Raja Garuda dari negeri angin takluk setelah pasukan Naraka menjinakkan seluruh elang raksasa di langit. Ratu Meritandika dari Padmavarna, yang memerintah negeri lautan, tunduk setelah Naraka memisahkan samudra di hadapannya, membuatnya sadar akan ketidakseimbangan kekuatan. Raja Bahuka dari Himamandala, yang dikenal dingin dan kejam, menyerahkan mahkotanya setelah satu anak panah Naraka menghancurkan seluruh pasukannya tanpa menyentuh tubuh manusia. Namun penaklukan itu bukan lagi demi keadilan. Ia mulai memungut pajak dari kerajaan yang lemah, menciptakan sistem kasta kuasa berdasarkan kekuatan, bukan keluhuran jiwa. Ia menulis ulang kitab hukum, memahat wajahnya sendiri di gerbang-gerbang istana, dan membangun menara emas bertingkat 1000 yang disebut Sihara Naraka, Menara Neraka, yang puncaknya mengarah ke surga. Aku akan menyentuh langit, katanya pada Bumi Devi saat ia datang menemuinya suatu malam. Aku akan membangun jalan dari bumi ke kahyangan. Rakyatku akan naik, dan para dewa akan turun. Namun ibunya tidak tersenyum. Naraka, katanya lembut, kau ingin membebaskan dunia dari ketidakadilan, tapi kini kau menjadi penindas dengan wajah berbeda. Kekuasaanmu lebih luas dari raja manapun, tapi hatimu semakin sempit. Aku melakukan ini semua untuk umat manusia. Jawab Naraka dengan suara tinggi. Mereka memujaku. Mereka membutuhkan pemimpin yang bisa menyamai para dewa, bukan hanya berdoa pada langit yang bisu. Bumi Devi menunduk. Mereka dulu memuja Hiranyaksa juga, sebelum ia menghilangkan tempat berpijak mereka.
Ucapan itu menusuk hati Naraka. Ia berbalik dan pergi tanpa kata. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menatap menara emasnya sampai fajar tiba. Ramalan terlupakan. Di puncak Sihara Naraka, tempat angin tidak bisa bersuara dan bintang terasa dekat, Naraka duduk dalam meditasi panjang. Ia memanggil kekuatan dari langit dan bumi, memanggil bintang dan roh leluhur. Ia ingin lebih dari sekadar kerajaan, ia ingin keabadian. Ia ingin membuktikan bahwa makhluk dari bumi bisa menjadi penguasa surga. Dan dalam kesunyian itu, suara yang dulu pernah datang kembali terdengar, suara Durga, kini tidak lagi lembut. Naraka, kau lupa bahwa kekuatan tanpa pengendalian adalah kehancuran. Kau telah melukai bumi yang melahirkanmu. Kau telah menyentuh cahaya, tapi melupakan sumbernya. Naraka membuka matanya. Ia marah. Ia tidak takut lagi pada mimpi. Ia merasa tidak ada suara yang lebih besar dari suaranya sendiri. Tanda-tanda kegelapan. Rakyat Prakyotisapura mulai berbisik. Pasukan Naraka semakin kejam. Hukuman menjadi semakin berat, dan siapapun yang menentang dihilangkan dalam diam. Para dewa mulai memperhatikan. Di kahyangan, Indra, Raja para dewa, merasa tahtanya bergetar. Naraka membangun jalan ke langit, lapor salah satu devata. Biarkan ia datang, kata Indra dengan kesombongan khasnya. Kami akan menghancurkan kesombongannya. Namun para risi memperingatkan, jangan remehkan anak bumi. Ia memiliki darah Faraha dan restu bumi Devi. Jika dia jatuh, bumi juga akan terguncang. Dan langit pun mulai gelap. Jalan kegelapan. Ketika mentari terbit di atas menara Sihara Naraka, sinarnya tidak lagi memantulkan kemegahan seperti dulu. Langit yang dahulu cerah mulai diselimuti kabut, dan angin yang berhembus dari selatan membawa aroma darah dan abu. Naraka, yang dahulu dielu-elukan sebagai pahlawan penakluk kejahatan, kini menjadi simbol ketakutan di mata dunia. Dalam balutan zirah hitam yang memantulkan cahaya seperti bayangan malam, ia memimpin kerajaannya bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan rasa takut. Keputusan yang mengubah dunia. Suatu hari, Naraka menerima kabar dari mata-matanya di kahyangan. Di puncak Gunung Mandara, di Taman Surgawi Nandanavana, terdapat tempat di mana bidadari dan para dewa berkumpul, tempat keindahan dan kekuasaan bersatu. Di sana, disimpan sebuah pusaka yang sangat berharga, Kundala Aditi, anting-anting surgawi milik Dewi Aditi, ibu para dewa. Dikatakan bahwa siapapun yang memilikinya akan mendapatkan kekuatan untuk menembus batas antara dunia fana dan dunia dewa. Tanpa ragu, Naraka memanggil jenderalnya yang paling setia, Mura, seorang raksasa dari ras purba yang dulu ia selamatkan dari pembantaian di barat. Mura, kata Naraka dengan suara rendah dan berat, aku ingin Kundala Aditi. Bukan karena aku ingin menjadi dewa, tapi karena aku akan menciptakan tatanan baru. Dunia tanpa tahta langit, dunia yang tunduk hanya pada kekuatan sejati. Mura membungkuk, maka kami akan merebutnya untukmu, Maharaja. Penyerangan ke surga, pasukan Prakyotisa, kini dikenal sebagai pasukan neraka, naik ke langit. Mereka membangun tangga dari mantra dan batu suci, menembus lapisan-lapisan langit dengan api dan logam. Ledakan dan kilatan cahaya menyertai langkah mereka. Indra, yang memandang rendah Naraka selama ini, terkejut dengan serangan mendadak itu. Para dewa tidak siap. Naraka dan Mura menghancurkan gerbang Indraloka, membakar taman surgawi, dan melukai banyak Gandharva dan Apsara. Saat mereka sampai di kuil Aditi, Mura sendiri yang menghancurkan pelindung suci dan merebut anting-anting surgawi. Indra mencoba melawan, tapi Naraka melemparkan Sakti Vajra, senjata ciptaannya sendiri, yang menyaingi kekuatan Indra. Naraka, teriak Indra dengan wajah penuh luka, kau telah melewati batasmu. Aku tidak pernah punya batas, jawab Naraka dingin, lalu meninggalkan Indra terkapar. Dunia dalam ketakutan. Setelah penyerangan itu, langit kehilangan wibawa. Hujan tidak turun di musimnya. Lautan menjadi gelisah. Gunung bergetar. Para raja dan rakyat dari pelosok dunia hanya bisa berdoa. Namun siapa yang akan menjawab? Dewa-dewa dalam kehinaan, Bumi Devi dalam kesedihan, dan Naraka dalam kebanggaan. Kini ia memakai Kundala Aditi di telinganya, dan kekuatannya berlipat ganda. Ia bisa melihat isi hati manusia. Ia bisa mendengar doa dari penjuru bumi, tapi tidak menjawabnya. Ia menyimpan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Pertemuan terakhir dengan sang ibu. Dalam malam yang sunyi, Bumi Devi datang menemuinya di tengah medan latihan pasukan.
Ia datang tanpa pengawal, tanpa kendaraan, tanpa api murka, hanya dengan tatapan mata seorang ibu yang hatinya pecah. Naraka, katanya, kau telah melukai dunia yang dulu kau jaga. Kau menyakiti langit yang dulu kau cintai. Dan sekarang kau mencuri benda yang bukan milikmu. Aku hanya mengambil kembali hak dunia fana, jawab Naraka. Para dewa telah bermain terlalu lama dengan kekuasaan mereka. Aku mengakhirinya. Bumi Devi menunduk. Lalu apa bedanya kau dengan mereka? Diam, anakku. Lanjutnya, ini adalah malam terakhirku memanggilmu sebagai anak. Jika kau masih memiliki setitik cahaya dalam hatimu, kembalikan kundala itu. Turunkan pasukanmu. Akhiri ini sebelum kehancuran menjadi abadi. Tapi Naraka menatap ibunya seperti menatap batu, tanpa emosi. Jika dunia menolak perubahan, ujarnya pelan, biar aku menciptakan dunia baru, dengan atau tanpa mereka. Bumi Devi menangis. Dan ia pun pergi. Mimpi yang menjadi peringatan. Malam itu, Naraka bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di atas tahta, seluruh dunia di bawah telapak kakinya. Namun dari tubuhnya tumbuh api, dan dari api itu muncul ribuan wajah yang menangis, berteriak, dan memanggil namanya, bukan dalam pujian, tapi dalam kutukan. Di balik mereka semua, berdiri seorang wanita dengan 1000 lengan, mengendarai singa, membawa senjata di setiap tangan. Mata ketiganya terbuka, dan di tangannya ada trisula api. Durga, ia berkata, waktumu sudah dekat. Naraka terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, namun wajahnya tetap dingin. Kalau mereka ingin datang, katanya pada dirinya sendiri, biar mereka melihat kekuatan sejati dari anak bumi. Berikut adalah bab 5 dari kisah Narakasura, putra Bumi Devi, melanjutkan perjalanan panjang menuju klimaks. Di bab ini, para dewa mulai bersiap menghadapi Naraka yang tak terkalahkan, dan seorang tokoh agung turun ke medan duniawi. Bab ini terdiri dari sekitar 2000 kata. Perang yang tak terhindarkan, angin berubah, lautan tidak lagi pasrah. Gunung-gunung bergetar tanpa sebab, dunia merasa bahwa keseimbangannya telah terganggu. Dan di kahyangan, para dewa berkumpul, bukan untuk perayaan, tapi untuk perundingan yang teramat berat. Indra, Raja Langit, duduk dengan wajah penuh luka, namun matanya tak lagi mengandung keangkuhan. Di sekelilingnya duduk Brahma, Varuna, Yama, dan para risi agung. Namun suasana ruang sidang itu bukanlah ketakutan, melainkan penyesalan. Suara yang menggelegar di kahyangan. Kesombongan kita, ujar Varuna, telah menumbuhkan musuh dari tanah yang paling suci. Kita sendiri yang menciptakan Naraka. Bukan kita, sanggah Yama, melainkan waktu. Segala sesuatu yang lahir pasti tumbuh. Dan segala yang tumbuh pasti ingin melampaui akarnya. Brahma, yang duduk diam sejak tadi, akhirnya berbicara. Naraka telah memiliki kundala Aditi, dan kekuatan luar biasa dari bumi dan langit. Tidak seorang pun di antara kita dapat mengalahkannya, kecuali satu. Semua kepala menoleh. Siapa? Brahmadeva, tanya Indra. Krishna, jawab Brahma dengan tenang. Penjelmaan Vishnu, dia adalah satu-satunya yang bisa menghadapi anak bumi yang telah kehilangan arah. Turunnya Avatar, di Mathura, Sri Krishna sedang memimpin pertemuan di Istana Dwaraka. Sejak lama ia sudah mengetahui pergerakan Naraka. Dengan mata batinnya, ia telah melihat bangunan-bangunan keangkuhan yang menjulang di Prakyotisapura, mendengar jeritan dari tanah yang terbelah, dan menyaksikan bagaimana bumi sendiri menahan nafasnya. Ketika berita datang bahwa Naraka menyerang kahyangan, Krishna hanya mengangguk. Waktunya telah tiba, katanya. Ia memanggil Garuda, burung tunggangannya, dan mempersiapkan senjata-senjata surgawi. Di belakangnya berdiri Satyabhama, istrinya, yang juga merupakan manifestasi Bumi Devi dalam bentuk duniawi, yang kelak akan memainkan peran penting. Dharma harus ditegakkan kembali, kata Krishna sambil menatap mata istrinya. Tapi tidak dengan kemarahan, melainkan dengan keadilan. Dan mereka pun terbang menuju benteng Naraka. Benteng Neraka. Prakyotisapura bukan lagi kota manusia. Di bawah tangan Naraka, ia berubah menjadi kota neraka, dindingnya dilapisi besi dan api. Paritnya berisi lahar, langitnya dipenuhi petir buatan, dan penjaganya adalah makhluk dari dunia bawah. Mura, sang panglima raksasa, berdiri di puncak menara, mengamati langit. Ketika ia melihat burung Garuda meluncur, ia mengaum keras hingga pegunungan retak. Datanglah, Krishna,
Aku akan mempersembahkan kepalamu di kaki Naraka. Namun Krishna hanya tersenyum. Ia turun dari Garuda, dan dalam sekejap, melontarkan cakra Sudarsana yang berputar dengan cahaya menyilaukan. Mura melawan dengan gada raksasa, namun dalam hitungan detik, ia tumbang, tubuhnya terbelah oleh cakra Krishna, dan nyawanya menghilang dengan gemuruh. Naraka yang menyaksikan dari dalam istananya tidak bereaksi. Ia tidak sedih, tidak marah, ia justru tersenyum. Akhirnya, katanya, seorang lawan yang pantas. Pertarungan dewa dan anak bumi. Krishna berjalan memasuki kota sendirian, diikuti oleh Satyabhama. Tak seorang pun berani mendekat. Suasana mencekam. Naraka muncul di tengah lapangan utama. Zirah hitamnya memantulkan cahaya petir, dan matanya berkilat merah. Krishna, ujarnya, engkau datang bukan sebagai dewa, tapi sebagai manusia. Maka kau akan kubunuh sebagai manusia. Krishna tidak menjawab. Ia mengangkat busurnya. Pertempuran pun dimulai. Anak panah dilepaskan, satu dari surga, satu dari bumi. Tanah retak, udara meledak. Senjata sihir beradu, mantra-mantra kuno saling menghapus. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Naraka memanggil kekuatan bumi, membuat lava menyembur, membuat batu terbang, membuat tumbuhan menjalar menjadi rantai. Krishna memanggil cahaya langit, memanggil air suci, dan mengubah angin menjadi perisai. Pertarungan berlangsung selama 7 hari. Namun pada hari ke-7, Naraka terjatuh bukan karena kekuatan Krishna, tetapi karena ia melihat Bumi Devi dalam wujud Satyabhama berdiri di samping Krishna, dengan mata penuh air mata. Naraka, katanya lembut, anakku. Dan hati yang selama ini tertutup oleh kebanggaan, kekuasaan, dan amarah itu akhirnya retak. Akhir seorang raja, Naraka terjatuh di tanah. Ia memandang Krishna, dan berkata, engkau tidak membunuhku sebagai dewa, tapi sebagai dharma itu sendiri. Dan aku hanya ingin dunia yang adil. Krishna mendekatinya, dan engkau akan mendapatkannya, tapi bukan dengan cara ini. Naraka menatap Satyabhama, matanya basah. Ibu, maafkan aku. Satyabhama mengangguk. Aku selalu mencintaimu, bahkan ketika dunia mulai membencimu. Dengan senyuman kecil, Naraka memejamkan mata. Dan bumi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bergetar dalam kelegaan, bukan ketakutan. Kembali ke tanah, tubuh Naraka dibakar di atas puncak menara Prakyotisapura, dan abu itu ditebarkan ke sungai-sungai yang mengalir ke segala penjuru dunia. Dalam waktu singkat, langit kembali cerah. Hujan turun dengan lembut, bunga-bunga bermekaran. Krishna menyerahkan kekuasaan Naraka kepada putranya yang sah, Bagadatta, yang bersumpah memerintah dengan keadilan dan rendah hati. Dan di dunia manusia, hari itu dikenal sebagai Naraka Caturdasi, hari ketika kejahatan dikalahkan, dan cahaya kembali. Warisan sang putra Naraka. Setelah kematian Naraka, dunia seakan bangun dari mimpi panjang yang penuh bayangan. Namun seperti bekas luka yang tak sepenuhnya sembuh, jejak langkahnya masih tertinggal dalam tanah, dalam sejarah, dan dalam hati mereka yang menyaksikan semuanya. Tapi dari puing-puing kehancuran, muncul pula harapan dan pelajaran yang akan dikenang selama zaman masih bergulir. Pemerintahan Bagadatta, putra Naraka, Bagadatta, telah menyaksikan seluruh kebangkitan dan kejatuhan ayahnya. Ia menyadari bahwa warisan yang ia terima bukan hanya tahta, tetapi juga beban kesalahan dan harapan pembenahan. Dengan bimbingan para risi dan restu dari Krishna sendiri, Bagadatta membubarkan pasukan gelap yang dibentuk ayahnya, membakar istana senjata, dan mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh ayahnya kepada rakyat. Ia memerintah tidak sebagai raja yang ingin ditakuti, tetapi sebagai pelayan tanah yang ingin menebus dosa leluhurnya. Para raja dari kerajaan lain, yang dulu menolak mengakui kekuasaan Naraka, kini menghormati Bagadatta atas keberaniannya mengakui kebenaran dan membangun kembali kepercayaan. Bumi Devi dan luka yang tak terucap. Sementara dunia mulai menyembuhkan diri, Bumi Devi, sang ibu bumi, menyendiri di pegunungan Vindhya. Ia tidak merayakan kemenangan Krishna, tidak pula menangisi kekalahan Naraka. Ia hanya diam. Para dewa menghormati keputusannya untuk menjauh dari langit dan bumi selama 100 tahun manusia. Dalam keheningan itulah, ia merenungi perjalanan anak yang ia lahirkan. Ia tahu Naraka bukan murni jahat. Ia juga bukan korban sepenuhnya. Ia adalah cermin dari dunia. Ketika kekuatan jatuh ke tangan jiwa yang merasa terluka, maka dunia pun akan ikut terluka.
Air mata bumi mengalir ke bumi, menciptakan sebuah danau kecil yang airnya selalu hangat, kelak dikenal sebagai Danau Naraka, tempat para peziarah datang untuk merenungi sifat kekuasaan dan tanggung jawab. Naraka Caturdasi, cahaya dari kegelapan. Untuk mengenang hari runtuhnya kezaliman dan kembalinya cahaya, rakyat Prakyotisapura, yang kini disebut Kamarupa, mulai menyalakan lampu-lampu minyak setiap tahun pada malam yang sama dengan gugurnya Naraka. Mereka menyebut hari itu Naraka Caturdasi, bagian dari perayaan Dipavali. Namun tidak seperti hari kemenangan biasa, Naraka Caturdasi bukan hanya tentang perayaan. Ia juga tentang refleksi, bagaimana seorang pahlawan bisa jatuh, dan bagaimana cinta seorang ibu bisa menyertai anaknya bahkan ke dalam kegelapan. Orang-orang menyalakan lampu bukan hanya untuk mengusir kegelapan di luar, tapi juga di dalam diri. Jejak Naraka di medan Kuruksetra. Bertahun-tahun kemudian, ketika perang besar Kuruksetra terjadi antara Pandawa dan Kurawa, Bagadatta, putra Naraka, menjadi sekutu Kurawa. Ia datang ke medan tempur mengendarai gajah raksasa, Supratika, dan membawa ilmu peperangan yang diwariskan oleh ayahnya. Namun di tengah medan perang, Bagadatta tidak bertempur demi kekuasaan, melainkan karena sumpah politik dan loyalitas lama. Bahkan Krishna, yang kini menjadi kusir Arjuna, tidak memandang Bagadatta sebagai musuh sepenuhnya. Ketika Bagadatta gugur di tangan Arjuna, dunia menyaksikan akhir dari garis keturunan Naraka. Namun bukan dalam hina, melainkan sebagai ksatria yang memilih mati dengan kehormatan, tidak seperti ayahnya yang pernah ingin menjadi penguasa langit. Warisan yang tak kasat mata. Lama setelah para dewa kembali ke langit dan raja-raja berganti, kisah Narakasura tetap hidup. Di antara para yogi, ia dibicarakan sebagai pelajaran tentang maya, ilusi duniawi yang bisa menipu bahkan jiwa terkuat. Di antara para raja, ia menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa pengendalian diri hanya akan membawa kehancuran. Di antara para ibu, Bumi Devi menjadi simbol cinta yang tak mengenal syarat, karena bahkan bumi pun tidak bisa mencegah kejatuhan anaknya sendiri, namun ia tetap mencintainya hingga akhir. Di balik langit dan bumi, dalam lapisan langit yang tersembunyi, tempat para roh dibersihkan dari karmanya, Naraka duduk di bawah pohon keabadian. Wujudnya tak lagi manusia, tak lagi raja, hanya jiwa yang mencari pengertian. Ia menatap jauh ke dalam sungai waktu, menyaksikan bagaimana perbuatannya menciptakan luka, tapi juga bagaimana luka itu membuka jalan bagi pembaruan. Dari kejauhan, ia mendengar suara ibunya, Bumi Devi, seperti bisikan angin. Engkau telah jatuh, Naraka. Tapi bahkan dalam kejatuhanmu, dunia belajar untuk bangkit kembali. Dan jiwa itu pun tersenyum, untuk pertama kalinya sejak lama. Legenda yang tak pernah padam. Kisah seorang tokoh besar tidak pernah berakhir hanya karena ajal menjemput. Kadang, justru setelah kematianlah mereka benar-benar hidup, dalam ingatan, dalam cerita, dalam ketakutan dan harapan manusia. Dan itulah yang terjadi pada Narakasura, anak dari Bumi Devi. Ia telah tiada, namun bayangannya tidak pernah benar-benar pergi. Gema di dalam diri manusia. Di Gurun Rajasthan, seorang resi tua mengajarkan kepada murid-muridnya tentang 5 jenis kekuatan manusia, kekuatan tubuh, kekuatan pikiran, kekuatan perkataan, kekuatan keyakinan, dan kekuatan ego. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Dengarkan baik-baik, wahai anak-anakku. Naraka, sang putra bumi, menguasai 4 kekuatan pertama. Tapi kekuatan kelima, egonya, itulah yang akhirnya menjatuhkannya." Murid-murid bertanya, "Tapi guru, apakah ego selalu jahat?" Sang resi tersenyum, "Tidak. Ego adalah pisau. Jika digunakan dengan benar, ia memotong kejahatan. Tapi jika dibiarkan tak terkendali, ia menusuk dirimu sendiri." Naraka dalam seni dan sastra. Di banyak kerajaan India kuno, kisah Naraka menjadi bahan drama, tarian, dan puisi. Tapi tidak seperti cerita Ramayana atau Mahabharata yang memiliki pahlawan yang jelas, kisah Naraka lebih rumit, dan karena itu, lebih manusiawi. Di Kerala, sekelompok penari Teyam tampil dengan wajah dicat merah dan hitam, menggambarkan konflik dalam jiwa Naraka, kemuliaan kelahiran, keangkuhan kekuasaan, kejatuhan, dan pengampunan seorang ibu. Di Tamil Nadu, para penyair Sida menulis tentang Naraka dalam diri, bahwa setiap manusia membawa benih Narakasura, hasrat untuk menguasai, untuk membalas, untuk melawan batas ilahi. Dan hanya melalui pengetahuan dan welas asih, Naraka dalam diri bisa ditaklukkan.
Bumi Devi, sang ibu yang tak pernah berpaling. Setelah masa pertapaannya, Bumi Devi perlahan kembali menjalankan perannya menjaga keseimbangan dunia. Tapi ia tidak lagi sama. Para dewa yang dulu memuja kekuatan bumi kini mulai memahami kedalaman hatinya. Bumi tidak pernah membenci Naraka. Ia tidak pernah menyesal melahirkannya. Sebab baginya, cinta seorang ibu tidak bergantung pada kebaikan atau kejahatan sang anak, cinta itu ada begitu saja. Dalam banyak cerita kemudian hari, Bumi dikenal bukan sebagai Dewi Tanah biasa, melainkan sebagai lambang kasih tanpa batas, bahkan ketika kasih itu harus menderita. Ia berkata pada para risi, "Aku tidak menciptakan Naraka untuk dunia. Aku menciptakan dia untuk menguji diriku sendiri, apakah aku bisa tetap mencintai meskipun bumi dipenuhi luka oleh anakku." Cermin bagi para raja. Raja-raja besar dari berbagai zaman selalu diminta oleh gurunya untuk membaca ulang kisah Narakasura sebelum mereka naik tahta. Di kerajaan Magadha, terdapat ruangan khusus di istana tempat tergantung lukisan Naraka yang sedang duduk di atas singgasananya, dikelilingi api dan bayangan, dengan mata kosong namun penuh beban. Setiap calon raja yang hendak dinobatkan harus bermeditasi di ruangan itu selama 1 malam. Mengapa? Karena sebelum menjadi pemimpin, mereka harus mengerti bahwa kekuasaan adalah anugerah yang rapuh, dan bahwa kehancuran bisa datang bukan dari musuh di luar, tapi dari ketamakan di dalam. Cahaya di tengah kegelapan. Naraka Caturdasi tidak hanya dirayakan di istana atau kuil. Di desa-desa kecil pun, orang-orang menyalakan lentera dan meletakkannya di pinggir jalan. Anak-anak bertanya pada orang tua mereka, "Kenapa kita menyalakan cahaya, Ayah?" Dan sang ayah menjawab, "Karena dunia pernah terlalu gelap, hingga seorang dewa harus turun untuk menyalakan kembali terang. Kita menyalakan lentera ini agar jangan sampai kita lupa, bahwa terang itu harus dijaga, bukan hanya dirayakan." Naraka dan makna kejatuhan. Yang membuat kisah Naraka abadi bukanlah karena ia besar, bukan pula karena ia jahat. Tapi karena ia jatuh. Dan dalam kejatuhan itu, manusia menemukan cerminan dirinya. Sebab siapapun bisa menjadi Naraka. Seorang pemimpin yang tersesat oleh kekuasaannya. Seorang anak yang ingin lebih dari yang diberikan takdir. Seorang manusia yang merasa tidak cukup dihargai. Namun, seperti Naraka, setiap manusia juga bisa ditebus, bukan oleh kematian, tapi oleh kesadaran. Epilog, di antara bintang-bintang. Di langit malam yang sunyi, ada gugusan bintang yang oleh para pengamat disebut jejak Naraka. Itu adalah rangkaian 7 bintang yang membentuk bayangan seorang pria sedang jatuh dari langit ke bumi, tangan terbuka, mata memejam. Para yogi berkata, itu bukan simbol kehancuran. Itu adalah simbol penyerahan. Karena bahkan bintang pun, ketika mereka mati, tidak benar-benar menghilang. Mereka hanya berubah menjadi cahaya lain, menempuh jalur baru, seperti jiwa Naraka yang tak lagi menghantui dunia, tetapi menerangi jalan bagi mereka yang ingin memahami arti kekuasaan, kasih, dan kehancuran. Ketika cahaya menjadi doa, seiring waktu berlalu, kisah Narakasura mulai kehilangan bentuk fisiknya, namun bukan maknanya. Ia tidak lagi hanya nama dalam kitab, bukan lagi hanya musuh yang ditaklukkan Krishna, bukan sekadar anak bumi Devi yang jatuh dalam keangkuhan. Ia menjadi doa, ia menjadi simbol, ia menjadi suara batin dalam ritual dan malam-malam penuh cahaya. Kuil tertua di Assam, di atas reruntuhan Prakyotisapura, berdiri sebuah kuil batu kuno yang dikenal dengan nama Devi Kamahya, kuil agung pemujaan sakti. Konon, kuil ini pernah dilihat oleh Naraka dalam penglihatannya saat muda, dan ia bersumpah akan melindungi tempat itu, bahkan jika seluruh dunia memusuhinya. Setelah kejatuhannya, rakyat membangun altar kecil di pinggir tangga utama kuil, bukan untuk menyembah Naraka, tapi untuk mengingatnya. Di sana, setiap tahun, pendeta menyalakan lampu minyak dan berdoa. Bukan hanya untuk para dewa yang turun, tapi juga untuk yang jatuh. Agar terang selalu menemukan jalannya, bahkan di dasar terdalam kegelapan. Doa seorang ibu, Bumi Devi, setelah ratusan tahun berkelana dalam dimensi alam semesta yang tersembunyi dari mata manusia, muncul kembali dalam bentuk yang tidak dikenali. Ia tidak lagi datang sebagai Dewi Tanah, melainkan sebagai ibu tua dalam legenda-legenda rakyat. Ia datang dalam mimpi-mimpi orang yang gelisah, dan membisikkan, "Cintai anakmu bahkan ketika mereka mengkhianatimu. Sebab cinta adalah satu-satunya yang bisa menyentuh jiwa yang tersesat." Di Gujarat,
Kisah ini berkembang menjadi puisi-puisi Garba yang dilantunkan saat Navaratri. Dalam salah satu syair, dinyanyikan, "Putra bumi lahir dengan cahaya, tapi bayangan pun bagian dari cahaya. Maka jangan benci bayanganmu, tuntun ia pulang. Cahaya sebagai jalan, bukan tujuan." Dalam kitab-kitab Upanishad, disebutkan bahwa, Tamasoma Jyotirgamaya, bahwa aku dari kegelapan menuju terang. Tapi dalam kisah Naraka, para risi menyadari bahwa terang bukanlah ujung dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pemurnian. Dalam ajaran Vedanta modern, beberapa guru spiritual mengajarkan bahwa Naraka bukan hanya musuh luar, ia adalah nafsu tak terkendali dalam diri kita.